Kalian bisa lihat ya. Nah, ini dia keluar langsung posisinya rapih ya. Dia udah kerounded ya. Nah, posisinya rapi dan ini dia ujungnya sudah terpotong satu sama lain. Jadi dia keluar langsung kayak begini dan kita udah siap langsung bisa diaplikasikan. Nah, ini sangat mudah dan sangat cepat pastinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di channel Jitri dan kali ini agak sedikit berbeda ya. Ini jadi ini kurang lebih udah 4 hari lalu lah. 4 hari lalu gue kedatangan mesin ya. Jadi ini adalah mesin untuk memasang edging ya. Ini untuk memasang edging, ini adalah versi yang murahnya ya, gue bisa katakan. Jadi kalau misalnya kita bilang versi mahalnya gimana bang? Ada ya versi mahalnya tuh dia biasa brandnya merek-mereknya Eropa ya. Nah itu harganya kurang lebih mungkin setahu gue kalau nggak salah ya paling murahnya tuh sekitar 300-an ya gitu. Nah kali ini versi Cinanya ya, ini jauh lebih murah, ini hanya 20 jutaan aja ya. Kenapa gue review mesin ini? Karena memang gini, beberapa kali waktu suara gue agak dikit kayak vokalis apa ini, agak bindeng-bindeng ya. Jadi waktu gua amati ya, jadi pekerjaan yang paling membosankan itu atau buat di interior ya, itu tuh proses pemasangan edging ya, edging PVC ya. Kebetulan kita udah memiliki standar menggunakan edging PVC, jadi kita nggak menggunakan edging HPL. Nah itu tuh agak sedikit apa ya, butuh makan waktu dan effort yang tinggi dan beberapa treatment yang pastinya yang harus kita lakukan. Nah akhirnya ya ini saya memutuskan untuk mengimport mesin ini. Nah dan kebetulan ya mesin ini kalian bisa dapetin ya di marketplace ya. Nanti gua akan sertakan untuk link pembeliannya ya. Pastikan kalian hanya membelinya di Meyers Woodworking ya, dengan harga di 20 jutaan tergantung kursnya. Jadi gini, ini dia full automatic. Yang gue maksud full automatic itu adalah pada saat kita masukin kayu ya, dari sini kita masukin plywood ya, atau blockboard atau apapun itu. Nah, jadi keluar itu kita posisinya udah siap pakai ya. Udah siap pakai, jadi si edgingnya udah terpotong rapi, udah di rounded rapi pinggirannya dan udah dilem juga. Jadi kita udah nggak usah repot-repot lagi ya. Kalau misalnya kayak kemarin gue pernah review alat edging manual. Nah kalau misalnya kalian ngerasa capek bang pakai kayak gitu, nah ini jadi langsung pakai kayak gini aja, jadi langsung enak banget. Jadi udah nggak usah buang waktu lagi. Apa yang kita dapat? Jadi ini sudah gue install ya, udah pastinya udah gue install terlebih dahulu. Sebelah kita cuma hanya ngedapetin dia ini yang seperti ada di depan lu ya, cuma ini udah terinstall rapi dan beberapa aksesoris yang diberikan. Ini adalah gunting edging ya. Nah di sini juga kita sudah ada pegangan ya, pegangan cutter nih. Biasanya kalau misalnya kita untuk mengcutting beberapa bagian yang angle-angle yang nggak bisa kita jangkau. Nah jadi di sini ada beberapa spare ya, ada kunci-kuncinya juga, ada manual book tapi bahasa gua nggak ngerti ya. Dan di sini sudah ada spare fuse juga, ada 2 buah ya. Nah jadi ini sudah gue install terlebih dahulu ya, ini semuanya udah gue install. Nah di sini dia sudah ada konveyornya. Jadi konveyor itu atau biasa apa ya kita bilang sebut ya, rantai sih sebetulnya ya. Jadi dia tuh bisa automatically jalan sendiri sampai berakhir di proses yang terakhirnya nanti ada di ujung sini. Nah seperti itu. Nah kalau kalian bertanya bang ini lemnya kira-kira menggunakan lem apa? Nah jadi gini, lemnya ini kita tidak menggunakan lem kuning lagi ya. Jadi kalau misalnya kita nempel edging PVC biasanya kita pakai lem kuning. Nah kali ini kita namanya pakai biji lem ya, dan ini dia high temperatur ya. Dia mencapai di suhu untuk pemanasan lemnya dia mencapai di suhu 150 sampai 160 ya. Tapi ini gue setup di 155 dan di sini banyak sekali ya. Jadi di sini nanti kita akan kasih tahu bagaimana cara mengoperasikannya. Jadi biji lem itu kita cukup masukin ke dalam sini aja. Nah, jadi kita cukup menempatkan lemnya di sini dan ini dia biji lem. Jadi kita masukin ke dalam sini, lalu dia dipanaskan ya, dan nanti dia akan diarahkan keluar melalui mesin ini. Dan ini dia sedang
proses memanaskan ya. Jadi proses memanaskan ini dia 72, ini suhu panas maksimalnya. Gue setup di 155. Jadi ini sekarang 72. Jadi kita harus tunggu dulu sampai dia benar-benar suhunya bisa mencapai di 155 karena mesinnya baru bisa dioperasikan. Kalau kayak begini dia belum bisa. Nah, jadi di dalam ini itu ya, dia tuh bisa ngerounded juga dan kita bisa langsung ngebuffing atau ngebersihin si sisa-sisa lemnya ya. Jadi udah sangat enak banget dan ini dia kita bisa menggunakan edging 2 cm dan 4 cm ya. Jadi dengan ketebalan maksimal ya di 4 cm masih bisa. Sebetulnya kalau dari mesinnya dia bisa sampai di 6 cm ya kan. Tetapi kan kita tidak memiliki edging PVC yang mencapai di 6 cm seperti itu. Nah, ini juga ya. Nah, ini baru kita copotin. Nah, jadi seperti ini. Nah, ini juga dia di sini sudah ada extensionnya. Jadi kalau misalnya kalian papannya lebar-lebar ya. Nah, di sini kita bisa extend ya keluar. Nah, dan alat ini dia memiliki watt di 4000 watt ya, kurang lebihnya di 4000 watt. Nah, tapi itu semua berlaku kalau misalnya kita gunakan. Jadi dia di sini sudah ada dust kolektornya juga ya. Jadi sudah ada penampungan debunya di belakang, sudah ada motornya terpisah tersendiri dan di sini kita cukup hanya menambahkan kompresor aja. Nah, kompresor ini adalah gunanya untuk mengcutting posisi edging ya, mengcutting posisi edging dan mata potongnya. Jadi mata potongnya itu dia bisa naik turun secara automatically. Nah, itu menggunakan pneumatik. Nah, makanya di sini kita membutuhkan kompresor. Tapi ini juga kompresornya nggak besar-besar. Gue cuma hanya pakai kurang lebih kalau nggak salah ini cuma hanya setengah PK. Ya, nah tapi ini tunggal artinya kompresor ini gue tetapkan seutuhnya 100% untuk penggunaan mesin ini aja. Nah, seperti itu. Nah, tadi yang 4000 watt itu adalah mencangkup apa jika semuanya hidup. Konveyornya hidup, heaternya hidup, untuk roundednya hidup, untuk polishingnya hidup, lalu untuk vakumnya dia hidup. Nah, itu total secara keseluruhan 4000, tapi gue nggak ngetes pastinya berapa. Tapi kalau misalnya kalian, aduh bang wattnya gede banget, gue nggak usah pakai vakum deh, nggak apa-apa, nggak jadi masalah. Jadi wattnya juga nggak begitu besar. Sambil kita menunggu dia panas ya, jadi ini adalah top table-nya ya. Top table-nya alat ini memiliki bobot kurang lebih sekitar di 150 kiloan ya. Ini adalah memiliki bobot secara total ya. Nah, ini lumayan agak cukup berat tapi keren banget, nice banget. Nah, gue juga memang ini lebih ke fungsionalnya aja ya. Jadi kalau jujur kalau misalnya kalau dibilang eye catching nggak bang, menurut gue kurang ya. Apalagi ini tulisan nggak jelas gini ya, gede-gede banget ya, segede-gede kebo. Nah, gue juga bingung. Nah, kalau menurut gue lebih ngejar ke fungsi aja. Jadi kalau misalnya yang penting fungsinya dia sudah oke, gue bisa gunakan dengan baik ya kan. Nah, gue rasa ya udahlah ya. Toh alat ini juga nggak akan dibawa kemana-mana. Yang pasti dia akan stay di workshop. Oke? Jadi di sini gue jelaskan mungkin beberapa bagian yang menurut yang mungkin biar kalian tahu ya. Yang pertama ini adalah base plate-nya untuk edging. Jadi kita meletakkan edging di bagian sini ya. Ini yang pertama, yang kedua di sini ada extension table. Ini adalah table tambahan. Ya, table tambahan untuk dia lebih extend lebih panjang lagi, dan di sini beberapa roller untuk menyangga atau stopper gunanya si plywood tidak bergeser keluar ya. Jadi kurang lebihnya posisinya seperti ini. Nah, jadi kalau misalnya kita masukin seperti ini ya. Nah, oke. Jalan ke tahap selanjutnya. Nah, setelah di sini dia akan memberikan edging. Jadi edgingnya akan dilem, lalu plywoodnya akan dilem. Jadi dia mengelemnya secara dua sisi, baik dari edging ataupun kayunya itu sendiri ya. Nah, lalu setelah itu dia jalan dan dia akan menempelkan edging, dan di step pertama dia akan ngerounded ya. Di sini dia akan ngerounded atau membentuk si sisi edging itu sendiri ya. Setelah melalui dua tahap pengcuttingan ya. Jadi cutting depan, belakang ya, terus dan rounded atas dan bawah. Lalu dia di sini polishing ya, atau membersihkan sisa-sisa lem ya. Kemudian sisa-sisa lem, dan di sini keluar ya, dia sudah dalam keadaan yang bersih dan kita langsung bisa gunakan. Nah, ini makanya sangat mudah sekali ya untuk pengaplikasiannya, luar biasa. Dan tapi perlu kalian ketahui ya, bahwasanya mesin ini harus melakukan kalibrasi dengan banyak sekali step ya. Jadi tidak bisa kalian beli mesin ini dirakit langsung dipakai. Nah, ini tidak bisa ya. Jadi karena memang harus banyak melakukan kalibrasi atau istilahnya setup ulang ya gitu. Jadi kalian harus melakukan setup terlebih dahulu. Jadi di set untuk yang seperti ini, seperti ini, seperti ini. Jadi harus melakukan beberapa step-step penyetelan ya. Ya, jadi tidak bisa langsung plug and play. Dan yang pastinya ya, pada saat kalian ngegunain alat ini,
yang pastinya kita akan kaku dulu untuk pertama kali. Tapi setelah kita gunakan nanti, kita akan udah jauh lebih memahami setiap karakter mesin yang kita akan gunakan. Oke, kita akan masuk ke arah tombolnya ya. Di sini tombolnya gue akan jelaskan. Yang pertama ya, di sini ada emergency stop ya. Ya, emergency stop. Jadi kalau misalnya kalian mengalami apa segala macam, nah di sini kita tinggal stop aja. Ya, tinggal kita stop aja. Nah, lalu menghidupkan kembalinya kita tinggal putar ke kanan, ya, lalu dihidupkan kembali. Nah, dan ini yang sebelah kanan, ya, ini yang sebelah kanan ini adalah, ya, ini adalah motor untuk lemnya. Jadi lem itu ada motornya untuk mengelem si edging dan plywood tadi yang gue katakan. Nah, ini kalau kita putar, ya, nah dia akan berputar ya untuk rodanya. Oke, setelah kita putar on ya, kita bisa lihat di sini. Dia ada rollernya, dia bergerak ya, dan di bagian di sini dia rollernya pun dia bergerak. Nah, setelah itu kita starting. Di sini ada tombol selanjutnya. Ini adalah tombol untuk ngerounded ataupun mengcutting bagian depan edging ataupun atas dan bawah ya, seperti ini. Oke. Lalu di sini ada polishing ya. Di sini kita tinggal putar aja. Nah, dia akan hidup. Nah, ini adalah untuk tombol posisi polishing ya. Nah, dan di sini adalah feed ataupun yang tadi gue bilang conveyor. Jadi di sini adalah untuk menjalankan conveyornya. Nah, lalu di atas ini apa ya? Di sini ada dua tombol dimmer ya. Di sini adalah kita dimmer untuk conveyor. Jadi conveyor ini kita bisa setting, dia bisa cepat banget, bisa pelan banget. Dan di sini juga ini adalah dimmer dari roda ya, roda lem tadi ya. Jadi roda lem tadi tuh kita menggunakan dimmer juga. Nah, ini kita untuk mengatur ritme karena nanti adalah step langkah pertemuan antara lem. Nanti adalah di sini adalah gunanya penting sekali buat kita setting ya. Antara posisi roda lem dengan jalannya conveyor untuk mengirim si plywood ini adalah timingnya harus pas ya. Jadi tidak boleh kelebihan, tidak boleh kekurangan. Jadi nanti ini kita biasanya penyesuaian sendiri ya. Nah, kenapa gue katakan harus pas seperti itu? Karena supaya dia posisinya jatuhnya pas ya. Edgingnya itu supaya jatuhnya pas. Nah, maka dari itu ini harus disetting ya, harus disetting dan disesuaikan dengan panjang plywood macam-macam ya. Jadi kalau misalnya plywoodnya lebih panjang, settingannya akan lain lagi, atau lebih pendek dia akan lain lagi, seperti itu aja. Kalian bisa lihat ya. Nah, ini dia keluar langsung posisinya rapih ya. Dia udah rounded ya. Nah, posisinya rapi dan ini dia ujungnya sudah terpotong satu sama lain. Jadi dia keluar langsung kayak begini dan kita udah siap langsung bisa diaplikasikan. Nah, ini sangat mudah dan sangat cepat pastinya. Jadi di sini kita bisa lihat ya. Di sini ada kurang lebih sekitar 8 ya. Di sini 8 panel yang tadi kita tempelkan edging, dan ini sangat mudah sekali pada saat kita menempelkan edging dan tidak membutuhkan waktu yang lama ya. Jadi dan udah pasti langsung kita bisa rakit ya, atau kita bisa produksi ya. Nah, jadi produksi kita yang pastinya akan jauh lebih cepat juga pada saat kita menggunakan mesin ini. Ya, tapi semuanya pasti akan ada plus dan minus ya. Nah, plus dan minusnya adalah paling nggak kita harus melakukan finishing ya sebelum tahap perakitan. Nah, ini jadi agak sedikit berbeda ya. Yang dimana biasanya
terkadang kita merakit dulu ya, bisa sambil di finishing. Nah, kalau kali ini kita harus lebih memikirkan ekstrak, atau kita lebih memikirkan bagaimana furniture yang kita buat ya, ataupun kita membuat interior, jadi itu lebih ke arah sistem knockdown ya. Karena kita akan melakukan tahapan di mana melakukan finishing sebelum perakitan ya, atau jadi kan ritme kita kerja itu pasti akan berbeda. Tapi gue lebih setuju dengan menggunakan mesin ini, biarpun kita agak sedikit PR pada saat ingin membuatnya ya. Misalnya, oh berarti ini harus di-aging dulu supaya bisa masuk mesin dulu, nanti baru dirakit, baru kayak begini. Nah, nggak jadi masalah karena ini akan jauh lebih cepat ya pada saat kita ya ingin mengaplikasikan ya PVC aging ya pada satu buah media plywood ataupun yang lainnya. Oke, semoga video ini bermanfaat, dan gue Gugun bersama tim pamit undur diri ya, dan jangan lupa cek di deskripsi untuk mendapatkan produk tersebut. Kita akan bertemu lagi di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.